Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Rida Islami Raudatul Jannah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masih membahas teks anekdot. Setelah mempelajari berbagai hal mengenai teks anekdot seperti pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan lain-lainnya, sekarang kita akan belajar ke tahap selanjutnya, yaitu membuat teks anekdot. Nah, sebelum membuat teks anekdot, ada beberapa materi pendukung. Mohon disimak baik-baik ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama adalah menyusun teks anekdot dengan pola yang berbeda. Lalu yang kedua, menyusun teks anekdot. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mempresentasikan anekdot. Mohon disimak baik-baik ya, dan jangan lupa dicatat. Sebelum menyusun sebuah teks anekdot, sebaiknya kalian belajar terlebih dahulu untuk menceritakan kembali atau menyusun teks anekdot dengan pola yang berbeda. Nah, jadi pada dasarnya menceritakan atau menuliskan kembali teks anekdot dapat dilakukan dengan cara mengubah pola penyampaiannya. Misalnya, dari teks anekdot yang berbentuk atau berpola narasi, kalian buatlah menjadi polanya berdialog. Atau sebaliknya, dari pola teks anekdot yang berdialog, kalian buat menjadi teks anekdot yang narasi. Nah, sebelum itu kalian harus memahami langkah-langkah untuk menceritakan ulang teks anekdot. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, membaca isi teks anekdot dengan seksama. Lalu yang kedua, memahami jalan ceritanya. Yang ketiga, mencatat unsur-unsur pokok teks anekdot. Yang keempat, menceritakan kembali dengan pola yang berbeda dengan tetap memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, kalian harus melakukan langkah-langkah ini ya untuk menceritakan kembali atau menuliskan kembali teks anekdot ya. Materi selanjutnya adalah menyusun teks anekdot. Menyusun teks anekdot membutuhkan kreativitas pengarangnya. Kreativitas itu berupa kepandaian untuk mengubah peristiwa biasa menjadi lucu atau konyol. Perubahan ini berlaku bagi teks anekdot fiksi. Nah, dalam teks anekdot non-fiksi, pengarang cukup menceritakan peristiwa lucu atau konyol berdasarkan kisah nyata yang dialami pengarang atau yang diketahui pengarang. Nah, sebagai proses kreatif, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot. Yang pertama adalah mengamati lingkungan sekitar. Pengamatan ini berfungsi untuk melatih kepekaan pengarang terhadap permasalahan yang muncul di sekitar. Lalu yang kedua adalah menentukan tema atau topik anekdot yang ingin dibuat. Setelah mengamati lingkungan sekitar, pengarang menentukan satu di antara berbagai pilihan tema. Jadi, ketika kalian mengamati lingkungan sekitar, kalian akan mendapatkan ide dari kepekaan kalian. Nah, setelah itu, tentukan satu topik atau satu tema yang ingin kalian buat. Yang selanjutnya adalah menentukan pesan atau kritik. Setelah kalian menentukan tema atau topik, kalian bisa menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Sesuatu yang dikritik terdapat dalam tema yang kalian pilih. Sebagai contoh, pengarang memilih tema hukum, lalu mengkritik perihal penegakan hukum yang dianggap tidak adil. Jadi ketika kalian membaca berita tentang hukum, lalu saya akan pilih tema hukum untuk membuat teks anekdot. Nah, hukum itu kan terlalu luas. Nah, kalian kira-kira apa nih yang mau dikritik dari hukum? Nah, kalian bisa memilih sesuatu yang ingin dikritik dari hukum. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan unsur humor.
Nah, pengarang menggunakan kreativitasnya untuk menemukan kelucuan atau kekonyolan. Kemudian, kelucuan atau kekonyolan tersebut diolah di dalam teks anekdotnya. Jadi, ketika kalian sudah milih, temanya tentang hukum, tentang penegakan hukum. Nah, saya cari nih, saya unsur humornya di bagian sebelah mana nih? Akan membubuhkan di bagian mana nih unsur humornya ya. Lalu yang selanjutnya adalah membuat kerangka. Kerangka ini berfungsi membuat teks anekdot yang Anda susun menjadi lebih sistematis, runtut, dan lengkap sehingga pesan dan makna tersiratnya dapat tersampaikan dengan baik. Jadi setelah kalian menentukan tema, lalu menentukan sesuatu yang ingin dikritik, lalu membubuhi unsur humor, nah kalian bisa membuat kerangkanya, kalian susun satu-satu. Lalu setelah itu kalian bisa membuat narasi teks anekdot itu dari awal sampai akhir dengan memasukkan unsur humor tersebut dan mengacu pada kerangka yang sudah kalian buat tadi. Jangan lupa harus ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, dan juga kaidah kebahasaannya ya. Nah, yang selanjutnya adalah mempresentasikan anekdot atau menceritakan anekdot secara lisan atau yang biasa kalian kenal dengan stand up comedy ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum mempresentasikan teks anekdot. Yang pertama adalah memahami tema atau topik. Jadi ketika kalian ingin mempresentasikan sebuah anekdot, kalian harus paham dulu tema yang kalian ambil dan topik yang kalian ambil itu tentang apa. Yang selanjutnya adalah menguasai objek yang dijabarkan. Nah, jadi kalian harus menguasai nih cerita yang kalian akan sampaikan, terus objeknya seperti apa, pokoknya kalian harus gali terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu mempresentasikan teks anekdot. Jadi setelah kalian memahami tema lalu menguasai objeknya, kalian bisa dengan percaya diri mempresentasikan teks anekdot. Selain itu ada 3 lagi yang harus kalian persiapkan atau kalian latih. Yang pertama itu ada sikap badan. Jadi, sikap badan pada saat bercerita yang baik adalah dengan berdiri tegak, tetapi tidak kaku. Sikap ini menunjukkan pembicara bersemangat tinggi, percaya diri, dan bersungguh-sungguh. Pandangan mata sebaiknya mengarah kepada semua pendengar atau semua penonton agar semua merasa lebih diperhatikan. Nah, yang selanjutnya harus diperhatikan juga adalah suara. Bercerita juga harus memperhatikan suara. Pencerita harus mampu mengatur irama dan juga tempo suara. Pengaturan suara berhubungan dengan tinggi rendahnya suara, sementara tempo suara berhubungan dengan cepat lambatnya suara. Dengan demikian, suara dapat berirama dan enak didengar. Yang selanjutnya adalah kewajaran sikap. Pencerita sebaiknya menjaga kewajaran sikap. Sikap dan gaya berlebihan dalam bercerita dapat mengurangi perhatian pendengar. Jadi, sikapnya wajar-wajar saja ya. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada perkataan Ibu yang menyinggung. Dan jika ada yang belum paham, silahkan boleh japri kepada Ibu atau bertanya kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.